yang terhormat pada seluruh pengurus KMI tahun Abdi 2025-2026, dan juga kepada seluruh peserta dan tentunya kepada pemateri pada kesempatan pagi hari ini, Kak Ida Royani, yang alhamdulillah telah berkenan untuk memberikan ilmu dan juga pengalamannya terkait editing tulisan. Oke, sebelum saya memandu kegiatan pada pagi hari ini, izinkan memperkenalkan lebih dahulu. Nama saya Amrul Fikri Hasan. Saya selaku moderator pada kesempatan pagi hari ini yang akan memandu kegiatan seminar, yaitu dengan dihadirkan pada kesempatannya itu hari ini, yaitu Kak Ida Royani. Sebelumnya saya izin membacakan CV daripada beliau, yaitu nama beliau adalah Kak Ida Royani, berasal dari Lombok Tengah, dan di sini banyak sekali karya-karya beliau, diantaranya yaitu buku Semesta dan Rasa tahun 2020, kemudian Epiphany 2021, kemudian buku Unwavering You 2024, dan puluhan buku antologi. Di sini tidak hanya dalam bentuk karya tulis yaitu buku, dan di sini juga ada beberapa prestasi. Yang pertama adalah sebagai best partisipan kelas menulis puisi batch 4 yang diselenggarakan oleh KMI tahun 2020. Kemudian di sini juga sebagai juara 1 MTQ cabang makalah menulis ilmiah Al-Quran tingkat Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2021, dan juga di sini sebagai juara 2 lomba menulis kisah inspiratif oleh komunitas menulis dari nol sampai terbit tahun 2024. Selain itu, beliau juga sebagai founder dari komunitas Snooze Project. Mungkin nanti Kak Ida bisa menyampaikan menyampaikan tentang Snooze Project itu seperti apa, supaya kami bisa mengenal lebih jauh ya tentang komunitas yang didirikan oleh Kak Ida Royani. Kemudian terakhir yaitu sebagai editor dan juga layout layout IM Publishing. Oke. Dan izinkan untuk pada kesempatan pagi hari ini kami memberikan waktu 30 sampai 45 menit untuk penyampaian, dan nanti 5 menit terakhir kami akan memberi informasi uh, untuk penyampaian, untuk close penyampaiannya. Oke. Di sini sebelumnya saya izin menyapa Kak Ida Royani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak. Oke, gimana? Sehat Kak? Sehat, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi beliau itu sudah berpengalaman tentang layouting, kemudian editing, penyuntingan naskah juga ya. Nanti dibahas lebih jauh oleh Kak Ida tentang perbedaan istilah-istilah yang mungkin berkaitan dengan editing ya, editing naskah, layouting, kemudian proofreading gitu ya, dan lain sebagainya. Dan juga nanti kita akan membahas tentang tantangan apa saja sih dalam mengedit naskah. Apakah naskah itu diedit oleh sendiri ataukah diedit oleh pihak penerbit gitu ya. Jadi nanti disampaikan juga tentang jenis-jenis editing naskah. Oke. Tanpa berpanjang-panjang, tanpa berlama-lama, saya memberikan waktu seluas-luasnya, dan untuk teman-teman peserta pada hari ini yang hadir, silahkan siapkan buku catatan ataukah note di HP-nya masing-masing. Mari kita serap ilmu dan pengalaman yang beliau sampaikan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kedengaran suara saya?
Kedengaran, Kak. Terima kasih kesempatannya untuk undangannya hari ini sehingga kita bisa bersama-sama belajar ya teman-teman semua untuk mengedit naskah buku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan ini di bulan di hari kedua puasa ini kita sama-sama berusaha untuk tetap produktif ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Terima kasih untuk seluruh pengurus KMI dan founder KMI, co-founder KMI Bang Okta dan Kak Pipit yang telah merencanakan kegiatan yang luar biasa ini ya. Sebelum kita mulai teman-teman semua, yang perlu kita lakukan adalah pertama, mari kita kosongkan gelas dulu. Mungkin ada dari teman-teman semua yang lebih pro dari saya di sini mungkin. Atau ada yang sudah lebih berpengalaman dari saya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tentang editing ini ya. Jadi izin share screen, udah langsung bisa ya Kak ya? Saya mau share screen dulu untuk materinya. Ada kelihatan Kak? Sudah Kak. Sudah? Oke. Kita akan mulai dari yang ini dulu pertama teman-teman. Jadi for your information ada beberapa hal yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama ini dari materi yang saya siapkan, pelatihan mengedit naskah buku. Kemudian yang kedua ada sedikit contoh-contoh ya, dan nanti saya akan memperlihatkan beberapa contoh naskah yang sudah dikoreksi, yang sudah saya laksanakan di SNUS Project yang tadi disebutkan. Kemudian nanti ada tugas juga untuk para peserta yang ikut, supaya langsung praktik ya. Oke, kita lanjut saja tanpa berpanjang-panjang kalam ya. Nah, pertama teman-teman semua, bentar. Nah, pada kesempatan ini, yang pertama adalah mari kita lihat ada materi pelatihan mengedit naskah buku sesuai judul acara kita pada pagi hari ini. Kemudian sedikit perkenalan dari saya, mungkin tadi sudah dijelaskan sama Kak Rofik ya selaku moderator pada pagi hari ini. Nama lengkap saya Ida Royani. Saya dari Lombok Tengah. Kemudian saya juga sudah menulis 3 buku solo sejauh ini. Dari pertama kali saya menekuni literasi sejak 2020. Kemudian tadi juga sudah sempat disinggung bahwa saya sudah mendirikan sebuah komunitas menulis yang fokusnya memang pada nulis bareng ya teman-teman semua. Nanti mungkin saya akan jelaskan sedikit tentang SNUS Project, sekalian saya memberikan contoh karya teman-teman dari SNUS Project yang saya edit. Kemudian nanti kalau teman-teman pengen baca tulisan saya, beberapa boleh kunjungi personal blog saya di sikifujin.blogspot.com. Itu blog saya, nanti bisa dicek di Instagram, di Instagram saya di Daroyani _ seperti yang ada di materi ini teman-teman semua. Itu saja mungkinnya sekilas perkenalan saya lagi. Tadi sudah disampaikan sama kakak moderator. Kemudian saya buka pelatihan ini dengan mari kita sama-sama lihat di layar. Penulis yang baik adalah pembaca yang baik, editor yang baik adalah penulis yang baik. Jadi teman-teman semua, sebelum kita mau mengedit sebuah buku, sebelum kita mau menjadi seorang editor, yang pertama harus kita lakukan adalah menjadi penulis yang baik. Kaidah bagaimana caranya menjadi penulis yang baik, yaitu dari menjadi pembaca yang baik. Kalau yang disampaikan oleh Bunda Asma Nadia, mungkin teman-teman semua sudah kenal beliau ya, penulis bestseller Indonesia. Beliau bilang bahwa membaca dan menulis itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga dua hal tersebut bisa membuat kita menjadi editor yang bagus, editor yang baik. Jadi teman-teman sebelum lebih jauh tentang menjadi editor, mari kita tekunkan membaca, kemudian tekunkan diri untuk terus menulis, baru kita belajar mengedit dari naskah kita sendiri atau naskah kita pribadi. Selanjutnya, nah tadi sempat disinggung sama Kak Moderator ya, apa sih jenis-jenis editing kaidah yang
akan saya bahas pada hari ini ada self editing atau mengedit naskah secara pribadi ya. Ada dua selain self editing, ada editing yang memang diserahkan oleh editor penerbit yang sudah profesional teman-teman semua. Namun karena kita akan belajar mengedit naskah, jadi yang perlu saya tekankan pada hari ini yang mau saya bahas adalah tentang self editing. Apa sih self editing itu? Nah, self editing merupakan sebuah proses meninjau, mengedit, merevisi tulisan secara mandiri. Jadi keseluruhan isi naskah buku yang sedang kita tulis atau mungkin punya teman kita, tapi kita balik ke pribadi dulu ya, ke naskah kita sendiri. Nah, itu seluruh prosesnya yang kita melihat kekeliruannya, typo, kemudian baku atau tidaknya, itu semua kegiatannya kita lakukan mandiri, itu yang disebut dengan self editing. Artinya ketika kamu sendiri yang akan mengedit struktur tulisanmu, kemudian memeriksa kalimat, mengecek diksi, kemudian menyempurnakan pilihan kata, supaya tulisan kita jelas dan ringkas serta bebas dari kesalahan. Itulah yang disebut dengan self editing. Sesuai dari katanya, self ya diri sendiri, dan editing adalah menyunting naskah. Menyunting naskah secara mandiri begitu. Nah, itu yang disebut dengan self editing. Kemudian apa sih manfaat dari self editing itu, Kaidah? Nah, yang pertama meningkatkan kualitas tulisan tentu saja supaya enak dibaca ya. Kemudian menghemat biaya produksi. Kenapa ini bisa menghemat biaya produksi? Karena kalau kita bisa mengedit naskah kita sendiri, kita tidak perlu jasa editor yang ada di penerbit. Nah, itu bisa menghemat biaya produksi. Ini kalau kita menerbitkan buku di penerbit indie ya teman-teman, seperti Ayam Publishing mungkin, karena kalau di penerbit mayor biasanya memang ada editor profesionalnya. Kemudian selanjutnya ada memastikan kepuasan pembaca. Sedikit cerita ya, saya dulu pernah mau menjadi editor itu karena ada beberapa buku yang saya baca, itu banyak sekali kalimat-kalimat yang menurut saya agak kurang pas gitu. Kemudian dari segi baku tidaknya sebuah naskah itu, nah itu ada beberapa kesalahan yang kurang enak kita lihat, kurang enak saya lihat, seperti tanda bacanya yang salah tempat, kemudian susunan kalimatnya yang agak susah dipahami. Nah, itu yang membuat saya dulu pengen menjadi editor. Namun sebelum itu saya lebih dulu dipercayakan menjadi layoter sama Bang Okta. Alhamdulillahnya membantu di penerbit Ayam Publishing ya teman-teman semua. Nah, itu saya awalnya adalah seorang layoter, baru beberapa tahun, kayaknya 1 tahun lalu baru saya menjadi editor di Ayam Publishing. Nah, itu kita sebagai penulis penting untuk memperhatikan kepuasan pembaca. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi. Waktu saya mengerjakan skripsi dan lomba yang tadi disebutkan Kak Rofik ya, itu lomba yang saya lewati dulu itu ada lomba menulis makalah ilmiah Al-Quran. Tentu saja salah satu penilaiannya adalah kerapian sebuah tulisannya. Makalah baik itu deskripsi saya dulu waktu S1, itu juga penguji saya sempat komen masalah ini. Kerapian naskah saya katanya sudah oke, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki lagi karena sudah apa ya Mas? Sudah oke lah ya, maksudnya sudah sesuai dengan aturan gitu. Nah, yang jadinya yang perlu saya revisi hanya substansinya saja. Nah, itu penting bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Buat yang masih kuliah mungkin bisa menerapkan self editing, kemudian buat yang sering ikut lomba menulis kisah inspiratif atau apapun jenis lomba menulisnya, atau mungkin teman-teman yang sedang menyusun buku itu bisa memanfaatkan self editing untuk memastikan kepuasan pembaca. Nah, selanjutnya adalah mempercepat proses revisi. Seperti yang kita tahu kalau di penerbit itu ada antrian editingnya karena banyak naskah yang masuk. Jadi kalau kita bisa ngedit sendiri, review naskah kita bisa lebih cepat. Nah, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan menulis. Tentu saja ketika kita banyak membaca, banyak latihan mengedit, kemampuan menulis kita akan semakin berkembang. Teman-teman semua ya, manfaat dari self editing yang kita fokuskan pada hari ini.
Kemudian selanjutnya ini sebelum kita lanjut lagi teman-teman silakan boleh ditulis di chat di Zoom ya. Ini ada disordered sedikit permainan memilih. Nah, teman-teman peserta silakan boleh memilih mana yang benar, yang kiri atau yang kanan, begadang atau bergadang, tahu atau tahu, risiko atau resiko, berpikir atau berpikir. Nah, yang bawah di sebelah di sebelah kanannya ada di apa perbedaannya silakan teman-teman pilih. Kemudian yang bawahnya lagi ada kemana, kata yang sebelah kanannya juga kemana, apa bedanya silakan diteliti. Nah, karena hal yang paling penting juga dari seorang editor adalah ketelitian. Nah, yang terakhir di bawah itu ada siapa namamu, sebuah pertanyaan. Yang bawah yang sebelah kanan juga ada siapa namamu, mana yang benar menurut teman-teman. Ditulis dulu ya, saya kasih. Mungkin 1 menit cukup ya. 1 menit cukup Kak untuk ini. Cukup Pak, cukup. Teman-teman peserta boleh mengirimkan jawabannya. Oke, begadang tahu dari Kak Oni ya, Oni Nuri Hayanti. Tahu risiko berpikir di sekolah. Kemana? Siapa nama? Oke. Ada lagi yang mau mengirim? Begadang, tahu risiko berpikir di sekolah kemana, siapa nama? Oke, ini dari Kak Fatima Az-Zahro, dari Kak Risma ya, Kak Risma. Ada lagi teman-teman yang mau ngirim? Silahkan, boleh. Kemudian baru 2 ya. Ada lagi yang masih mau ngirim? Atau mungkin masih ngetik? Begadang, kan bergadang. Oke, tahu. Yang ketiga dari Kak Anas, risiko berpikir, kemudian di sekolah kemana? Siapa namamu? Bukan siapa namamu. Oke, begadang, tahu, risiko berpikir. Ini jawaban dari Kak Faisal. Oke, kemudian dari Kak Rafiq ya, begadang, tahu. Oke, mungkin mewakili ya teman-teman semua, ini sudah beberapa sudah mewakili jawaban dari disordered ini. Nah, nanti akan saya jelaskan di belakang juga ada beberapa penjelasannya. Apa kira-kira yang menurut teman-teman semua yang membedakan, terutama yang 1, 2, 3 kata paling bawah di sekolah kemana, siapa namamu. Kalau yang atas sudah jelas ya karena sesuai KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagian besar sudah benar teman-teman semua. Nah, mungkin letak penjelasannya yang perlu saya jelaskan. Oke, selanjutnya. Oke. Kemampuan seorang editor itu dapat di-upgrade teman-teman dengan cara memperbanyak membaca dan mengedit naskah. Jam terbang juga sangat mempengaruhi hasil sunting tulisan. Nah, ini oke, yang tadi nanti saya akan jelaskan di setelah ini ya, setelah materi yang ini ada materi khususnya. Kemudian tidak ada tips paling manjur selain latihan dan latihan. Ketika sudah terbiasa mengedit, maka hal sekecil spasi dan tanda baca akan sangat mudah dilihat kesalahannya. Seperti yang tadi di 3 kata terakhir ini teman-teman semua, di sekolah itu ada spasinya, di spasi sekolah yang sebelah kanan tidak ada ya. Kemudian yang bawah kemana, yang sebelah kanannya ada ke spasi mana. Kemudian yang paling bawah lagi ada tanda petiknya ya, silakan diperhatikan tanda petiknya, dia berpisah. Maksudnya tidak menempel dengan kata siapa namamu, yang sebelah kanan itu menempel. Nah, hal sekecil spasi atau typo ataupun kata-kata yang kurang sesuai dengan KBBI itu bisa kita lihat teman-teman semua kalau kita sudah terbiasa mengedit naskah.
salah satu fun fact ya, kalau saya baca buku, kalau ada satu kata mungkin yang salah di buku itu saya lingkari. Biasanya begitu, saya kasih tanda, saya kasih keterangan ini apa sih salahnya di mana, kemudian seharusnya yang benar kayak gimana. Saya biasanya kalau baca buku itu sambil pakai sticky note ya, biar bisa dikasih catatan. Nah, itu salah satu cara saya latihan untuk mengupgrade kemampuan saya dalam mengedit naskah. Selanjutnya ada yang perlu diperhatikan teman-teman semua di sini dalam mengedit naskah buku, ada yang disebut dengan dialog teks dan dialog aksi. Ini biasanya ditemukan ketika kalian atau ketika teman-teman semua menulis novel, biasanya yang memiliki dialog-dialog ya. Kalau buku fiksi, buku non fiksi seperti buku saya yang Epani itu adalah buku non fiksi, jadi tidak ada dialognya. Nah, kalau di buku fiksi novel biasanya pakai dialog. Ini ada perbedaannya yang perlu teman-teman semua tahu. Dialog teks itu adalah dialog frasa yang menunjukkan siapa yang berbicara dan bagaimana mereka berbicara. Ini ada contohnya untuk dialog teks. Aku tidak setuju, kata Rina. Atau yang kedua, apa yang terjadi? Tanya Dito. Jangan pergi, teriak Mira. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari dialog teks adalah selalu diakhiri dengan tanda koma. Ini gimana ya saya nulisnya? Ini perhatikan teman-teman yang ini. Di sini dia diakhiri dengan tanda koma ya, yang ini biasanya salah satu cirinya. Dan kata yang ini, setelahnya, setelah tanda petik ini, selalu dimulai dengan huruf yang tidak kapital, meskipun di sini diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Di sini tidak kapital ya, T-nya kecil, T-nya yang ini juga kecil, yang atas K-nya juga kecil, huruf kecil. Ini yang sebagai salah satu ciri dari dialog teks, itu katanya, tanyanya, teriaknya. Itu salah satu ciri-cirinya dari dialog teks. Kemudian kalau dialog aksi, nah yang mendeskripsikan tindakan karakter yang mengiringi sebuah dialog. Bukan, oh ini tipu ya. Ini tipu, bukan hanya menyatakan bahwa mereka berbicara. Nah, ini contohnya, aku tidak setuju. Ini diakhiri dengan tanda titik. Nah, teman-teman semua perhatikan. Kemudian di sini ada huruf kapital ya, langsung di sini. Ini kebetulan nama, memang kalau nama harus kapital. Kemudian apa yang terjadi? Nah, Jiwo melangkah mendekat, matanya penuh kebingungan. Ini menggambarkan aksi dari sebuah tokoh di dalam cerita yang kemudian ini jangan pergi, Jun berlari dan menarik lengannya. Ini ada beberapa contoh ya teman-teman semua yang bisa dilihat untuk membedakan dialog teks dan dialog aksi. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita juga mengedit naskah. Selain itu, kaidah apa yang perlu kita perhatikan ketika mengedit naskah? Yang pertama adalah sekalian saya menjelaskan tentang perbedaan editing, layout, dan proofreading yang tadi disinggung oleh Kak Taufik selaku moderator. Yang pertama, editing, tentu saja bagaimana kita menyuntik, mengedit, memperbaiki sebuah kalimat supaya dia bagus. Nah, itu tugas seorang editor adalah memperhatikan setiap kalimat yang ada dalam buku, kemudian setiap kata yang ada di dalam buku atau naskah itu sudah benar sesuai aturan KBBI, PUEBI namanya, PUEBI, kemudian sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Nah, lebih berat ya jobnya editor karena harus membaca naskah secara teliti. Kemudian menurut saya itu lebih berat jobnya editor daripada layouter. Kalau layouter hanya memperhatikan tentang tata letak dari sebuah naskah, yang memperhatikan struktur-struktur, kemudian apa saja yang harus dilengkapi di sebuah naskah, itu layouter. Misalkan ada beberapa naskah yang saya temukan ketika nge-layout, ada yang belum rata kiri kanan lah kalimatnya, itu yang diperhatikan sama layout. Kemudian tata letaknya masih keliru, kemudian ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki, itu juga tugasnya seorang layouter. Yang terakhir adalah proofreading. Proofreading atau pembaca proof adalah pembaca pertama atau orang-orang yang membaca sebuah naskah sebelum diterbitkan, memastikan bahwa naskahnya sudah bagus, sudah setelah diedit. Nah, kemudian nanti ketika ada beberapa kekeliruan bisa disampaikan kepada penulisnya. Itu teman-teman sedikit perbedaan tentang editing, layout, dan proofreading. Nah, kemudian
Selanjutnya ini untuk materi yang pertama ya teman-teman semua. Selanjutnya adalah ini untuk yang pertama sedikit sekilas ya tentang mengedit buku. Saya akan lanjut ke yang lebih krusial lagi, yaitu contoh naskah supaya teman-teman bisa melihat secara langsung naskah-naskah yang bagian kesalahan-kesalahannya ya. Karena tidak cukup dengan materi saja, kita juga perlu praktik. Nanti ada tugas juga teman-teman. Ini sebelum itu bisa dilihat teman-teman semua, ini ada sekalian kita bahas yang tadi disorder itu. Nah, ini penulisan kata di, ke, dan ku yang perlu kita perhatikan ketika mengedit naskah. Yang pertama, aturan penulisan kata di dan ke hampir sama. Di atau ke ketika bertemu dengan kata tempat atau waktu, maka akan dipisah. Ya. Kemudian ketika di, partikel di dan ke itu bertemu selain dua kata di atas, atau bertemu dengan selain kata tempat dan waktu, maka akan digabung. Contohnya seperti apa? Ini teman-teman bisa dilihat, dipisah. Nah, ini yang dipisah ya, di yang ketemu dengan kata tempat. Contohnya adalah di sekolah, di spasi sekolah. Spasinya itu sangat penting teman-teman semua karena bisa mempengaruhi makna. Nah, selanjutnya ada contoh lagi di teras. Nah, di teras ini adalah kata tempat ya, teman-teman semua. Kemudian di pagi hari ini menunjukkan waktu pagi, di spasi pagi. Itu harus dipisah di spasi dinya, kemudian selanjutnya di dalamnya. Ini di dalamnya juga, ini dalam menunjukkan tempat ya teman-teman semua, jadi harus dipisah. Selanjutnya adalah untuk di yang digabung atau tidak di spasi, selain bertemu dengan kata tempat dan waktu, contohnya ada diberikan, diikuti, dilakukan, disuguhi. Ini ada di-nya digabung ya, tidak perlu di spasi. Kemudian sedangkan aturan penulisan kataku, kataku ini walaupun di depan dan di belakangnya untuk kata depan dia disambung juga ku, nah depan kata misalnya ku lakukan, ku berikan, ku pegang, itu digabung ya teman-teman semua, tidak dipisah untuk partikel punya. Sama juga yang di terakhir, di akhir kata itu milikku atau kepunyaanku, jadi dia harus digabung ya. Sering saya menemukan ada masih yang memisahkan milik spasiku, nah itu keliru ya, harus digabung seharusnya. Kemudian bukuku atau kepemilikan, yang menunjukkan kepemilikan ya, ketika ku yang berada di akhir kalimat. Yang selanjutnya ada kebahagiaanku, nah ini juga di terakhirnya. Selanjutnya ada, nah ini saya sempat menemukan meme di Twitter ya, ini sumbernya Twitter teman-teman, perbedaan dari kata di yang dipisah dengan digabung. Ini ada gajah di balik batu. Ini kan di balik batu ini menunjukkan tempat ya. Di spasi balik batu. Ini oke, gajahnya di balik batu, di belakang batu gitu. Ada gajah di balik batu. Kemudian kalau digabung ini merubah makna ya, ada gajah di balik batu. Nah, ini ilustrasi perbedaan penulisan kata di yang mengubah makna teman-teman semua. Ini contohnya. Ini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada kata baku yang sering keliru. Kita bahas yang tadi disordernya, bernafas. Ini harusnya adalah, yang benar adalah bernafas, pakai P ya, perbedaannya ini pakai P, ini pakai F. Bernafas, nah, harusnya adalah bernapas. Kemudian ini pikiran, ini harusnya adalah pikiran, pakai P teman-teman semua, karena asal katanya adalah pikir, bukan fikir ya. Kemudian yang tahu harusnya pakai kata tahu, ada hanya. Tapi kalau biasanya di naskah-naskah yang kalau naskah-naskah santai mungkin di caption apalah boleh lah pakai tahu ya, yang ini. Kemudian banyak yang keliru tadi, yang begadang ya, harusnya itu adalah bergadang. Yang benar adalah bergadang yang sesuai KBBI. Nanti bisa dicek teman-teman semua. Sebagai panduannya, kalau tidak punya kamusnya langsung bisa online ya, nanti kalau mau ngecek baku atau tidaknya suatu kata tinggal ketik aja di Google, gampang bentuk baku dari kata bernafas misalnya gitu. Nanti
muncul jawabannya. Kemudian yang selanjutnya ada nafsu. Ini harusnya pakai nafsu, pakai F ya. Nah, ini biasa ini juga yang sering keliru nih, sekedar. Sekedar yang benar itu adalah sekadar, pakai A. Ini A, ini pakai E. Bedanya ya. Sedikit bedanya memang teman-teman, tapi ini sangat mempengaruhi atau sangat, apalagi untuk yang sering yang kebiasaannya kayak saya suka melihat kesalahan-kesalahan ketik itu. Nah, ini sangat sangat mengganggu ketika saya membaca buku. Kemudian ini merubah, harusnya mengubah, karena asal katanya adalah ubah, mengubah ya teman-teman semua, bukan merubah, karena bukan rubah. Kata rubah dan ubah itu kan beda ya. Rubah kita tahu teman-teman semua, rubah itu adalah hewan. Kemudian ubah ini adalah mengubah, asal katanya. Tadinya yang benar adalah mengubah. Ini beberapa yang sering saya temukan ketika saya mengedit naskah di Sinus Project. Yang tadi yang resiko, harusnya risiko ini sudah pada benar semua. Tadi ya banyak saya sudah benar. Nah, jangan lupa kata asing harus dimiringkan. Perhatikan kesalahan pengetikan juga. Ini beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mengedit naskah ya. Jadi harus diperhatikan kalau ada kata-kata asing, tidak hanya bahasa Inggris ya teman-teman, semua bahasa Inggris, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa apapun selain bahasa Indonesia itu harus dicetak miring atau di italik untuk naskah-naskahnya. Nanti saya kasih contohnya. Kemudian perhatikan juga kesalahan pengetikan atau saltik ya, salah ketik atau typo itu juga silakan diperhatikan lagi ketika mengedit naskah. Nah, selanjutnya ya ada teman-teman semua, ada tentang tanda baca yang tadi kemana tadi belum saya bahas ya, kemana itu harus dipisah juga. Ke-nya itu spasi, ke mana. Itu kalau kita menunjukkan misal kalimatnya, kamu mau kemana gitu. Nah, itu sebuah pertanyaan dan dia menunjukkan tujuan atau tempat. Jadi di spasi ya, yang kemana tadi itu. Nah, ini yang tanda petik yang paling bawah tadi, siapa namamu. Yang benar adalah harus menempel ya ininya, apa namanya, tanda bacanya. Setiap tanda baca ini harus menempel dengan kata sebelum atau sesudahnya. Contohnya ada, apa kamu sudah makan? Spasi tanda tanya, ini keliru. Yang benar adalah apakah kamu sudah makan? Jadi menempel dengan kata sebelumnya, yaitu kata makan. Tanda ininya, tanda bacanya ya. Kemudian yang kedua ini tanda petik spasi, harusnya aku tidak pergi. Spasi tanda petik. Nah, ini keliru juga. Yang benar adalah digabung atau menempel dengan kata sebelumnya, yaitu harusnya ini menempel ya tanda petiknya. Kemudian yang terakhir juga menempel, itu yang benar. Kemudian ingat lagi tentang kalimat yang terlalu panjang. Ini salah satu tips and trick mengedit naskah juga adalah ketika misalkan dalam satu kalimat itu ada panjang banget dalam dalam satu kalimat itu kalau panjang banget, gimana cara kita tahu bahwa kalimat itu panjang atau tidak? Coba teman-teman semua baca dengan bersuara seperti ini. Misal lagi nulis nih, coba dibaca aja pakai suara supaya kita dengar, tidak dibaca dalam hati maksud saya. Kemudian nanti kita akan bisa melihat kalau kalimat itu terlalu panjang, biasanya ditandai dengan nafas kita agak terburu-buru atau tidak sampai nafasnya sekali baca kalimat itu, berarti itu tandanya kalimatnya terlalu panjang. Jika saat kamu membaca kalimat itu dan napasmu tersenggal, artinya kalimat tersebut terlalu panjang. Bagi menjadi beberapa kalimat. Jadi bisa dibagi menjadi satu kalimat, menjadi 2 atau 3 kalimat kalau terlalu panjang teman-teman semua, supaya proporsional ya naskahnya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga. Dan maksimal untuk minimal untuk satu paragraf itu ada terdiri dari 3 kalimat teman-teman semua. Selanjutnya pentingnya tanda baca ini. Tanda baca sangat penting untuk kita pahami bersama untuk ketika kita membuat suatu kalimat, karena bisa mengubah makna ya teman-teman semua. Tanda baca sangat penting ini. Contohnya yang pertama, enggak harus kamu. Itu artinya ya meskipun bukan kamu, saya juga bisa gitu. Nah, enggak harus kamu. Sama kalau kita kasih tanda baca koma, enggak harus kamu. Nah, beda ya maknanya. Paham ya perbedaan makna 2 kalimat di atas? Kalau yang pertama itu tidak harus, yang kedua adalah harus kamu gitu. Ini hanya bedanya di
tanda baca komanya saja, tetapi maknanya berbeda jauh. Dan itu kenapa pentingnya tanda baca untuk diperhatikan. Kadang kala kita juga tidak paham beberapa kalimat karena tidak ada tanda bacanya. Nah, itu juga yang perlu diperhatikannya ketika mengedit naskah, teman-teman semua. Selanjutnya, nah ini ada sedikit materi ya dari saya. Kalau di SNOS Project ini saya bagikan ke mereka, ada beberapa waktu saya memberikan materi-materi bekal untuk self editing atau diksi-diksi. Jadi ini mungkin teman-teman juga sudah tahu, ini sumber materinya dari mentor saya. Dulu saya pernah ikut kelas editing juga, kelas menjadi editor itu selama sebulan saya ikut. Ini beberapa isi materinya yang mau saya tunjukkan adalah penulisan partikel pun. Ini ada 12 kata pun yang penulisannya perlu digabung ya teman-teman. Apa saja itu ya? Ini. Contohnya yang pertama ada pun, andai pun, ataupun, bagaimanapun, biarpun, kalaupun, kendati pun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguh pun, walaupun. Ini 12 kata ini harus digabung punnya, yang ini tidak dispasi ya teman-teman semua, tidak dispasi. Kemudian selain kata di atas, punnya dipisah. Contohnya apa saja nih? Siapapun, apapun. Ini kadang kita keliru di bagian apapun, ini masih banyak yang menulis apapun tidak dispasi. Ini yang benar adalah dispasi ya teman-teman semua. Ini basic-basic yang mau sampaikan yang saya mau sampaikan hari ini. Jadi kalau belajar editing itu luas banget teman-teman. Kalau mau dipelajari, saya dapat materi kemarin itu, saya cetak ya materi dari mentor saya itu sampai satu buku. Jadi tidak cukup sebenarnya untuk satu hari untuk belajar editing. Nah, kita perlu terus upgrade diri, terus belajar, baik itu otodidak maupun ikut kelas-kelas ya. Kemudian ini juga ada aku pun dan seterusnya. Tapi ada catatannya nih, yang di bold, ini ada pun maupun sama sekalipun, ini ada sedikit pengecualian, masih memungkinkan ditulis terpisah ya, masih memungkinkan ditulis terpisah atau dispasi punnya, tergantung pada konteks kalimatnya seperti apa. Perlu diketahui bahwa pun juga memiliki arti juga, meski biar saja. Ini arti dari pun ya, arti lain dari pun. Contohnya apa kaidah? Ini ada contohnya, simak ya contohnya teman-teman semua. Kamu ada pun tetap tidak ada gunanya di rumah ini. Nah, ini maksudnya meski kamu ada tetap tidak ada gunanya di rumah ini. Ini contohnya. Ini penggunaan punnya dispasi ya teman-teman semua. Bisa dipahami ya. Kemudian ini juga ada contoh yang kedua. Kamu mau coklat ini? Nah, tanya Ricky. Kemudian Jack menjawab, sudahlah, aku mau pun kamu tetap tidak akan memberikannya padaku. Sudahlah, meski aku mau, kamu tetap tidak akan memberikannya kepadaku. Ini contoh punnya yang dispasi. Yang terakhir adalah sekalipun. Ini sekalipun aku tidak pernah bolos. Nah, meski sekali aku tidak pernah bolos. Beda ya, paham ya? Cara konteks-konteksnya ketika ada pun maupun dan sekalipun ini dipisah. Yang seharusnya kan digabung ya, seperti yang termasuk 12. Oke, teman-teman semua, itu ada 7 slide ya untuk yang ini. Kemudian ini saya akan menunjukkan contoh-contoh. Ini Krisar. Sedikit informasi tentang SNOS Project teman-teman semua. Ini adalah beberapa karya terbaru, sedikit saya pakai jadi contoh dari teman-teman SNOS Project yang sedang mengerjakan Project 6 sekarang. SNOS Project itu adalah wadah untuk menulis bersama ya, nulis kolaborasi. Jadi buat teman-teman semua yang baru mau mulai nulis, baru mau belajar menerbitkan buku, boleh gabung di SNOS Project. Itu ada tema-temanya. Setiap rilis project itu ada disuguhkan tema yang hari ini yang terbaru yang sedang ongoing, sudah masuk tahap layout sekarang, adalah Sahabat Rasul yang aku idolakan. Itu temanya. Ini naskah-naskahnya saya pakai sebagai contoh. Jadi FYI, kalau di SNOS Project itu ada tahapan krisar atau kritik dan saran dari saya pribadi yang memang memegang project ya, keseluruhan SNOS Project saya pegang sendiri. Jadi ada setelah teman-teman semua mendaftar ya yang di SNOS Project, kemudian ada tahap pengarahan atau pemberian materi. Saya kasih materi dulu sebelum mereka mulai nulis, kemudian
peserta Snowflake Project mulai nulis naskah. Setelah itu ada kritik dan saran dari saya. Nah, kenapa ada kritik dan saran? Supaya mereka bisa belajar self editing atau editing mandiri, sembari saya memberikan catatan kepada peserta ya. Kemudian yang terakhir baru mengumpulkan revisi dan barulah proses layout dan editing finalnya saya pegang sendiri. Ini ada contohnya. Ini beberapa ini Islam nih, yang ini ya teman-teman semua yang saya kasih warna orange nih Islam. Apa salahnya di sini? Ini adalah I-nya tidak di kapital, karena harusnya kalau untuk menunjukkan sebuah nama, baik itu nama agama, nama orang, nama negara dan lain-lain, itu harus kapital ya, memeluk Islam. Islam I-nya yang kapital teman-teman semua. Ini yang di depannya saja. Karena kalau aturan kan di yang kapital adalah awal kalimat, kecuali yang untuk yang nama. Yang tadi juga ke yang miring, yang kata yang dimiringkan ini dari contohnya as-sabiqunal awwalun. Ini adalah kata asing yang diserap dari bahasa Arab, yaitu orang yang artinya orang-orang yang pertama memeluk Islam, ini dimiringkan, sudah benar ini. Kemudian ini juga ada contoh di usia, ini juga dipisah ya, di spasi D-nya di dalam yang menunjukkan kata tempat teman-teman semua. Kemudian ini ada contoh lagi, tanda petiknya menempel dengan kata sebelumnya. Yang mana kaidah? Yang ini ada. Ini tandanya yang merah ini. Jadi kenapa teman-teman Snowflake Project ngirim naskah dalam bentuk PDF ini, biar saya gampang mengoreksi nih. Kalau di PDF kan bisa kita kasih note-note atau catatan-catatan ya. Kemudian ini juga ke dalam, ke-nya di spasi, mirip aturannya dengan di seperti yang saya bilang tadi, teman-teman semua. Kemudian selain melihat aturan, tugas editor juga memperhatikan bahwa kalimat yang dibuat oleh penulis itu sudah sesuai dengan apa yang dimau atau mudah dipahami. Jadi editor tidak berhak untuk mengubah keseluruhan kalimatnya ya, tapi memperbaiki tanpa menghilangkan makna. Jadi salah satu kode etik menjadi editor adalah kita konsultasikan dengan penulis, memberitahukan, oh ini kalimatnya masih perlu diperbaiki, coba diperhatikan lagi, kemudian baru kita memperbaiki tanpa mengubah makna dari kalimat tersebut ya. Kemudian yang ini ada di sekitar, ini juga yang masih berkaitan dengan di dan ku, di dan ke. Nah ini juga sama di zaman itu. Ini ada contohnya. Kalau ini lebih ke substansinya ya teman-teman semua. Ini juga ada kesalahan tik, ini tidak dispasi. Jadi hal-hal kecil ini bisa kita lihat kalau kita sudah terbiasa dengan naskah ini. Saya tidak akan membahas yang ini juga nih penting nih teman-teman semua tahu penulisan angka. Nih sering keliru nih, penulisan angka itu kalau masih 3 kata itu harus pakai huruf ya. Misal 10 itu satu kata ya. 10 itu harus dipakai 10. Kemudian 29 misalkan masih 2 kata, atau 132 masih 3 kata. Itu masih harus pakai huruf ya ini. Misal 1010, kemudian 1234. Kalau itu sudah lebih dari 3 kata ya. Kalau lebih dari 3 kata dia baru pakai angka 1324, pakai angka. Terus 1446 Hijriah itu harus pakai angka ya teman-teman semua, karena sudah lebih dari 3 kata. Kalau dia masih 3 kata harus pakai huruf ya. Paham ya? Semoga paham. Kemudian itu juga kenapa nih? Itu beberapa hal ini. Ini juga ini nama perang. Ini juga harus huruf kapital ya. Nama perang Jamal, ini salat. Bentuk bakunya salat itu adalah salat. SALAT, salat ya. Kalau mau pakai salat itu harus di italik. Nah, ini karena dia kata asing dari bahasa Arab. Nah, ini juga yang sama kayak tadi. Selanjutnya sekilas saja ya teman-teman semua. Ini lagi ada beberapa contoh. Nah, ini orang-orang Nasrani. N-nya, kesalahannya adalah N-nya tidak kapital. Ini S-nya tidak kapital karena nama orang ayahnya Salman. S. Kemudian ini kalau ini masih ke substansi. Nah, ini yang tadi di tengah, di spasi tengah, nih di sana. Nah, ini juga
Ini ditelaah lagi kalimatnya karena masih sedikit keliru ya. Karena, nah ini karena yang ini, yang warna oranye ini, yang benar adalah karena, ada i-nya ya, karena bukan karena. Nah, itu ya. Itu yang, nah di antara juga harus di spasi D-nya, teman-teman semua ini bisa dilihat. Nah ini terakhir. Ini juga perlu diperhatikan nih kalau kita nulis. Harus konsisten. Jadi point of view-nya harus konsisten. Kalau dia kita pakai di awal pakai saya, tadi harus pakai saya seterusnya. Ini ada pakai saya, ada pakai penulis. Jadinya tidak konsisten ya, harus konsisten. Kalau misalkan teman-teman mau pakai kata aku boleh saja mau pakai aku, mau pakai saya boleh. Pilih salah satu asalkan tidak digabung dua-duanya. Ya, jadi harus kalau mau pakai aku saja. Kalau pakai saya saja. Tidak usah dua-duanya ya, supaya kita konsisten. Kemudian sama sih mirip kalau ini. Nah, ini yang italik tadi radhiyallahu anhu, ini juga di italik karena dia asing. Kemudian Maret ini kalau tahun tetap pakai angka ya kalau tahun. Ini Maret, M-nya tidak kapital, Mekah ini tempat Islam seperti tadi yang saya tunjukkan. Siapapun, tadi itu dipisah ya, siapa spasi pun. Di antaranya Perang Badar ini P dan B-nya harus kapital karena menunjukkan suatu peristiwa besar. Babul Ilm ini ada di Itali karena dia bahasa asing juga teman-teman semua. Ini beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan ya. Kemudian ini ada yang typo nih, salah ketik nih menunjukkan ini typo ya. Jadi diperhatikan lagi ketika nulis itu. Nah, beberapa ini mirip-mirip saja sih beberapa ya contohnya. Inspiratif. Nah, ini sangan, ini typo ya teman-teman semua. Jadi perlu diperhatikan ketika kita menulis itu sangat perlu kita membaca naskah kita lagi. Mana tugasnya ya? Ini ada tugas teman-teman semua. Jadi mungkin itu saja untuk contohnya ya. Jadi jangan malas membaca tulisan kita. Kalau mau tulisannya bagus, harus baca berulang kali. Saya mengedit sejauh ini ya, saya ngedit naskah saya sendiri memang baik nge-layout maupun ngedit baik untuk naskah pribadi saya atau naskah dari teman-teman Sunus Project saya kerjakan sendiri, akan tetapi saya juga minta feedback dari teman-teman saya yang memang berada pada jalur yang sama, ada teman-teman saya yang memang sudah belajar editing, jadi saya tetap konsultasi juga. Salah satu tipsnya kalau teman-teman semua mau naskahnya bagus, biasanya kita kadang tidak bisa melihat kesalahan kita ya, sudah dibaca berulang-ulang kayaknya nggak ada yang salah nih, udah benar, tapi ketika dibaca orang lain ada aja kesalahannya. Nah, itu pentingnya sebuah feedback atau umpan balik dari pembaca. Ini kalau masih kita menjadi kalau kita masih self editing atau mengedit naskah kita sendiri teman-teman, itu sangat penting. Nah ini tugasnya Kak moderator, kira-kira berapa lama ya waktunya lagi? Masih berapa lama ya? Masih ada waktu Kak. Ini tugasnya harus bisa diselesaikan hari ini atau nanti kita kirim di grup aja, gimana Kak? Kalau masih ada waktu mungkin diselesaikan sekarang, tapi kalau tidak ada waktu mungkin nanti hasilnya dikirim di grup aja. Gimana Kak Rofik? Mungkin bisa diselesaikan di grup. Gimana Kak? Nggak kedengeran? Diselesaikan di grup. Di grup ya? Oke. Oke, kalau ya karena sudah beberapa menit berlalu ya, mungkin setengah jaman. Nah, ini ada tugasnya, nanti juga saya kirimkan di grup ya teman-teman semua. Ini tugasnya nanti adalah mengedit naskah yang ini. Nanti kita coba diskusikan bersama di grup supaya langsung praktik ya, biar teman-teman langsung nyoba ngedit sedikit ya. Ini kemarin dikasih sama Kak Hamrin ya, ini contohnya. Ini ada naskahnya, jadi ini bisa dipakai untuk tugas. Nanti kita bahas, ada pembahasannya nanti lebih lanjut kita bahas di grup juga. Mungkin itu saja ya Kak Rafiq yang bisa saya sampaikan untuk pelatihan hari ini. Saya kembalikan ke moderator mungkin dulu. Terima kasih Kak Rafiq.
Oke, terima kasih kepada Kak pemateri yang telah memberikan begitu banyak ya materi dan juga pengalaman yang beliau sajikan untuk materi siang hari ini. Namun sebelumnya saya izin menyapa ke founder KMI, Bang Okta. Selamat datang. Baru buka chat, sorry. Lanjut aja, lanjut. Ini lagi di jalan. Oh, oke. Baik, Kak. Oke. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, di sini saya ingin menyampaikan apa ya? Ya terima kasih ya, karena begitu penting ya untuk memahami tanda baca dalam sebuah percakapan. Sebenarnya tidak hanya di dalam penulisan naskah tulisan dalam buku ya, tetapi ini juga berdampak dalam keseharian kita. Salah satunya yaitu dalam chat WA ya Kak ya, yang biasanya mungkin kita lakukan setiap hari menjadi rutinitas, yaitu beberapa kali dari mungkin teman-teman yang mungkin belum pernah belajar tentang bahasa Indonesia yang baik dan benar, kadang ada chat yang berupa itu entah pernyataan, entah itu pertanyaan. Gitu ya. Karena bingung ini pertanyaan atau pernyataan karena tidak disertai dengan tanda tanya. Betul. Kemudian juga di sini hal yang menarik yaitu tentang mungkin intonasi dalam membaca sebuah chat gitu ya. Terkhusus kalau mungkin maaf ya Kak ya, mungkin perempuan ya, karena yang saya rasakan seperti itu. Jadi kalau perempuan membaca sebuah chat itu terkadang menggunakan nada ataupun intonasi gitu ya. Terkadang kalau bacanya itu ngegas bermaksud nggak enak gitu, gitu ya mungkin ya. Ya, padahal tidak begitu. Ya padahal maksudnya ya slow gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin itu untuk selanjutnya yaitu sesi pertanyaan, sesi tanya jawab kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Kami berikan 3 pertanyaan pertama untuk teman-teman yang nantinya bisa diajukan kepada pemateri. Monggo pada teman-teman jika ada pertanyaan ataukah mungkin bisa sharing session ya terhadap pemateri, mungkin ada pengalaman dalam menulis buku ataukah editing karya orang lain dan lain sebagainya, boleh disampaikan. Monggo. Kita tunggu yang nanya aja dulu Kak ya. Kalau mungkin nggak ada yang nanya, nanti saya sedikit sharing-sharing aja sebenarnya. Boleh diketik aja pertanyaannya kalau mungkin malu speak up ya. Apakah boleh bertanya? Boleh Kak. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ida atas materinya yang sangat luar biasa, menambah wawasan kami seputar editing naskah buku. Di slide pertama tadi sangat menarik, Bu Ida itu menyampaikan bahwa ketika ingin menjadi penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca yang baik. Ketika kita ingin menjadi editor yang baik, kita harus menjadi penulis yang baik. Tapi bagaimana sih menjadi pembaca yang baik? Karena kan awal dari menjadi editor yang baik, kita menjadi pembaca yang baik. Mungkin ada tips dan trik dari Mbak Ida agar menjadi pembaca yang baik. Itu sih yang pertama, Kak. Yang kedua bisa disimpan dulu. Yang kedua mengenai yang self editing. Self editing adalah editing secara mandiri. Namun kita tahu bersama ketika kita mengoreksi sendiri, mereview sendiri, seakan-akan tulisan kita itu tidak ada salahnya tuh. Pertanyaannya, bagaimana kita itu menjadi self editing yang baik sehingga
kesalahan-kesalahan yang mungkin ada di tulisan kita itu dapat terrevisi dengan baik. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Oke. Oh, saya jawab langsung Kak Rafiq atau tunggu dulu yang lain? Dijawab langsung ya? Masih di mute Kak? Langsung dijawab. Oh, oke. Oke. Pertanyaan dari Kak Darwis ya, Kak Darwis Muhammad ini berkaitan, ini sebenarnya dua pertanyaan ini. Yang pertama, bagaimana tipsnya kita menjadi pembaca yang baik, itu maksudnya kayak gimana sih Kak Ida? Maksudnya adalah kita banyak-banyak membaca. Kemudian kadang juga beberapa sikon kita malas ya membaca, kadang aduh capek banget nggak mau baca gitu malah. Itu teman-teman semua, jadi awalnya adalah silahkan teman-teman baca dulu buku-buku yang ringan, buku-buku yang menarik, jangan langsung baca buku yang berat-berat, filsafat misal berat dan kita tidak suka filsafat misalkan, jadi itu terlalu berat. Tapi kalau kita suka buku filsafat ya udah monggo dibaca saja. Itu cara kita menjadi pembaca yang baik adalah selain kita membaca, kita juga memahami, memperhatikan, oh penulisan kalimat yang benar itu begini. Tidak hanya sepintas kita baca-baca saja ya, tapi diperhatikan lagi. Kita bisa belajar self-editing dari mana? Kaidah yang pertanyaan kedua selanjutnya juga tadi adalah dari buku-buku yang kita baca. Nah, di situ kita bisa lihat contoh kalimat yang baik itu seperti apa. Kita bisa lihat dari buku yang kita baca. Kemudian tanda baca yang benar itu kayak gimana? Biasanya kalau buku-buku terbitan penerbit mayor itu udah melewati proses editing ya, yang dari editor profesional. Kalau dari terbitan-terbitan yang penerbit mayor, mungkin yang masih perlu diperhatikan adalah kalau terbitan-terbitan penerbit ini kan tergantung penerbitnya ya, ada yang menyediakan editor profesional, ada juga yang tidak menyediakan editor. Jadi itu pentingnya kita belajar self editing dan untuk belajar bagaimana kita supaya bisa mengedit naskah kita dengan baik, tentu saja dengan banyak belajar dan membaca sumber-sumber. Pertama seperti tadi sering-sering cek KBBI atau PUBI, kalimat baku yang mana yang benar. Kemudian sering-sering lihat contoh-contoh kalimat-kalimat yang bagus seperti tadi dari kita membaca, memahami dan memperhatikan. Itu cara kita menjadi pembaca yang baik, dan tingkatkan lagi kuantitas kita dalam membaca. Dengan semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu, baik itu tentang struktur kalimat atau mungkin bagaimana cara menciptakan karakter yang bagus, kemudian bagaimana kita menciptakan alur yang bagus, itu juga dari bagaimana kita memahami sebuah buku. Untuk meningkatkan membaca itu seperti yang saya bilang tadi, bisa dimulai dari baca komik juga boleh, tidak melulu harus novel ya. Kemudian tidak melulu harus buku-buku motivasi, boleh di novel juga boleh, bagus kita bisa belajar dialog teks, dialog aksi yang saya berikan contohnya tadi. Kemudian terus ini ada kemudian for information juga ada dari Sinos Project ini sedang buka program baru, ada namanya 2 weeks 1 book, itu program selama Ramadan ini. Jadi dalam 2 minggu ini ada store 1 buku bacaan, buku apa saja yang sudah selesai dibaca, nanti ada sesi review dan diskusinya. Jadi teman-teman buat yang mau meningkatkan kebiasaan dan semangat membaca, boleh ikut di program kami ya di Sinos Project. Ini project perdana selain Nubar, karena memang fokusnya Sinos Project hanya Nubar. Ini saya coba buka khusus Ramadan supaya teman-teman ada gairah lagi untuk terus membaca banyak buku ya. Itu kalau kita sudah baca banyak buku, kita dapat banyak insight, banyak pengetahuan, sehingga kita bisa menulis yang bagus juga. Ketika kita sudah bisa menulis yang bagus, nah teman-teman semua bisa jadi editor yang bagus, editor yang baik. Itu awalnya. Tidak bisa dipisahkan antara membaca dan menulis itu sendiri. Begitu Kak Darwis, mungkin bisa diterima jawaban saya, Kak? Sangat luar biasa paparannya. Berarti jika kita ingin menjadi pembaca yang baik, kita dimulai dari hal-hal yang kecil dulu, hal-hal yang ringan yang sekiranya sesuai dengan minat kita. Nah, baru dengan kosakata yang menambah wawasan yang banyak itu kita bisa menjadi editor yang baik atau self editing yang baik. Benar Kak. Ya, Kak saya tambahkan ya.
ketika kita mau nulis juga ya, kalau kita tidak punya banyak kosakata, kita nggak bisa mengeluarkan apa yang ada di pikiran kita. Jadi sulit, ini gimana sih cara mulai kalimat pertama ini kayak gimana? Nah itu karena kita kekurangan kosakata. Jadi kalau kita sudah punya banyak kosakata yang kita dapatkan dari membaca, itu kita bisa lebih gampang menulisnya, lebih gampang menuangkan ide-ide yang mau kita sampaikan. Kadang beberapa orang memang mau menjadi penulis, punya ide tapi susah dan tidak bisa menuangkan karena tidak latihan juga dan kurang membaca juga, seperti itu Kak. Jadi sangat sangat perlu ya untuk membaca itu, untuk penulis itu nggak boleh nggak rajin baca kalau penulis. Gitu Kak jawaban saya ya. Ada lagi mungkin Kak yang mau bertanya? Ada pertanyaan di kolom chat. Menulis sambil mengedit atau menulis dulu nanti dari berguna. Oke, ini pertanyaan dari Kak Faisal. Izin langsung jawab ya Kak Rafiq ya. Oke. Pertanyaan kedua dari Kak Faisal Cahyadi Saima ST. Dalam menulis dan mengedit naskah ini, apakah lebih baik kita menulis sambil mengedit atau menulis dulu nanti di akhir baru mengedit? Jawabannya dari nomor 2, sudah pasti jawaban saya. Kenapa? Karena alasannya adalah kalau kita menulis sambil mengedit itu nggak selesai naskahnya nanti. Sudah buat satu paragraf, kayaknya nggak benar deh ini. Ulang lagi, edit lagi. Nah itu nggak akan selesai naskahnya. Jadi yang pertama fokusnya adalah tuangkan apa saja yang ada di pikiran teman-teman semua. Ide-idenya ditulis saja dulu, tidak usah diperhatikan mau baku mau enggak, tanda bacanya salah atau enggak, segala macam, tulis saja. Proses pertama adalah menuangkan ide. Itu step by step untuk menulis buku ya, baik itu naskah yang pendek untuk nubar misalnya atau naskah solo. Semuanya ditulis aja dulu, semuanya dari awal sampai akhir. Baru ketika sudah rampung naskahnya, nanti baru masuk ke tahap edit, mengedit, baru diedit ya kalau sudah ditulis semua. Kemudian ada tips lagi, kalau mau melihat tadi kayak kata Kak Darwis tadi, agak sulit kita melihat kesalahan sendiri ya. Jadi di naskahnya didiamkan saja dulu, kalau sudah ditulis diedit hari ini misalnya, diamkan saja. Naskahnya 2 hari lagi baru coba cek lagi. Pasti ada lagi nanti yang ditemukan kesalahannya. Kenapa begitu? Karena ketika kita baru selesai menulis itu kadang blank, kadang sudah terlalu penuh isi kepala kita, jadi tidak fokus. Nah itu yang menyebabkan kita tidak bisa melihat kesalahan kita dalam menulis. Jadi dibiarkan naskahnya sehari 2 hari boleh ya, tapi jangan terlalu lama, nanti sampai setahun nggak selesai naskahnya. Jangan ya, cuma 2-3 hari boleh lah, 5 hari boleh lah masih oke, tapi jangan biarkan lama-lama, nanti hilang, nanti nggak selesai naskahnya. Itu yang sangat penting adalah jangan mengedit sambil menulis, jadi ditulis saja semua. Itu Kak untuk Kak Faisal Cahyadi. For information, buku saya yang Epipani itu juga 1 bulan saya pakai untuk menulis. 1 bulan pertama itu saya habiskan untuk menulis semuanya. Kemudian bulan kedua saya pakai untuk edit. 1 bulan saya ngedit, benar-benar baca berulang kali nih. Ada saksi hidupnya di sini, ada Bang Okta yang juga nge-review naskah saya sebelum diterbitkan. Itu beberapa kali saya konsultasi juga ke Bang Okta waktu itu, karena memang saya Epipani itu terbit dari kelas, saya pernah ikut kelas di Bang Okta, yaitu kelas menulis buku solo bersama Bang Okta ya dulu tahun 2021. Itu naskahnya hasilnya adalah Epipani itu sendiri. Jadi saya 1 bulan saya nulis, selesai semuanya ditulis 169 halaman ya itu buku saya. Kemudian yang bulan kedua saya pakai untuk ngedit, kemudian minta review, minta feedback dari teman-teman yang sudah berpengalaman, termasuk Bang Okta juga sebagai salah satu reviewer buku saya atau proofreader dari buku saya sebelum diterbitkan. Gitu Kak. Kak Faisal Cahyadi ya tadi yang bertanya. Selanjutnya itu ada Kak Oni yang mau nanya, kata Bang Okta. Ya boleh, silahkan Kak Oni Nuri Hayanti. Terima kasih Kak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk khususnya Bang Okta, ini founder KMI dan kakak-kakak semuanya. Alhamdulillah bisa bergabung lagi dengan forum yang diselenggarakan KMI ya. Mohon maaf, jadi di grup kayak silent reader gitu.
Oke, terima kasih Kak Ida. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Kak Ida ternyata emang dari istilahnya pretest tadi ya, ada beberapa Ya, kata yang ternyata selama ini saya anggap pemahaman saya betul, ternyata salah gitu kan. Ternyata masih banyak yang memang kita itu belajar memang tanpa henti. Ada beberapa, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Kak. Yang pertama, untuk kriteria seorang editor, ini kan beberapa banyak jenis tulisan dari mulai fiksi dan non-fiksi itu jenis tulisannya kan banyak ya Kak ya. Apakah ada kriteria khusus seorang editor itu untuk melakukan editing terhadap tulisan? Jadi misalkan untuk tulisan fiksi itu bisa dilakukan editing oleh mereka yang sudah expert pada bidang fiksi. Misalkan di novel, mereka yang sudah expert pada novel, atau yang non-fiksi, mereka yang mungkin sudah benar-benar expert pada bidang jurnal atau artikel atau tulisan yang lain yang sifatnya non-fiksi atau karya-karya ilmiah gitu ya Kak ya. Kemudian yang kedua ini tentang publishing aja ya. Mungkin agak menyimpang nggak apa-apa ya Kak ya. Di sini juga ada Bang Okta juga mungkin nanti bisa menambahkan untuk penerbitan. Jadi kita misalkan sudah memasukkan naskah di suatu penerbit gitu ya. Kemudian kita sudah terbit dan mempunyai SBN dari naskah kita. Nah, naskah tersebut itu gimana ya bilangnya? Itu istilahnya jadi hak milik terbit dari sebuah publisher itu masa waktunya sampai berapa tahun tuh? Bolehkah misalkan kita mau menerbitkan ulang naskah tersebut di penerbit lain, mungkin karena salah satu faktor kan penerbit itu tidak aktif lagi misalkan, atau kita mau meremake naskah kita. Jadi ada beberapa pengembangan dari buku yang sudah kita terbitkan di penerbit yang lama gitu misalkan. Kira-kira di penerbit yang lama itu bisa bertahan berapa tahun sih atau berapa lama, dan apa namanya, syarat apa yang boleh dilakukan oleh seorang penulis bisa menerbitkan karya tersebut di penerbit lain, katakanlah seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini lagi-lagi masalah buku bajakan ya kayak saya miris banget, ternyata kasus-kasus buku bajakan itu masih sangat-sangat banyak ya di luaran sana, terutama di marketplace itu, yang buku harusnya harga ratusan ribu hanya dijual dengan puluhan ribu. Mungkin bagaimana sih kita bisa membedakan ini benar-benar buku ori atau ini yang ilegal atau bagaimana? Mungkin ada juga pesan-pesan dari kakak-kakak yang sudah expert terhadap bidang tersebut bisa disampaikan kepada kita nih yang pemula-pemula penulis nih. Baik, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk Kak Oni ya, ada 3 pertanyaan. Saya izin jawab, Kak Moderator. Yang pertama, apakah ada kriteria khusus untuk editor fiksi maupun non-fiksi? Karena jenis tulisan kan tidak hanya satu ya, ada yang fiksi, non-fiksi, ada juga yang campuran atau disebut faksi, banyak jenisnya. Ada juga yang formal, semi-formal ya. Jadi tidak, kalau sepengetahuan saya, Kak Oni tidak ada kriteria khususnya karena setiap editor itu biasanya memang mempelajari semuanya. Editor yang profesional biasanya menguasai baik itu naskah fiksi maupun naskah non fiksi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau biasanya di dialog teks dan dialog aksi itu kan berada pada naskah-naskah fiksi yang punya dialog ya, novel-novel yang mungkin teman-teman sudah baca. Nah, itu dia editor harus sudah menguasai kemampuan bagaimana membedakan dialog, itu juga sudah harus bisa. Kemudian selanjutnya seperti saya bidangnya tulisan buku saya di non fiksi ya, genre tulisan saya ada di non fiksi. Jadi akan tetapi beberapa kali juga saya mengedit naskah yang memang naskah fiksi yang novel begitu. Jadi ada beberapa tantangan tersendiri ya, kalau khususnya untuk yang fiksi khususnya tantangan sebagai editor adalah bagaimana kita mencermati sebuah naskah itu apakah nyambung alurnya atau tidak, karena kalau non fiksi kan tidak pakai alur yang kompleks seperti yang buku fiksi ya,
Kalau buku fiksi itu ada alur tersendiri, ada pengembangan tokohnya, kemudian ada pengembangan problemnya. Jadi itu benar-benar harus diperhatikan dari segi substansinya. Untuk fiksi biasanya itu juga harus dikuasai oleh editor. Jadi banyak hal yang perlu diperhatikan untuk sebagai editor. Ada yang bagian substansinya, ada yang bagian tata bahasanya, itu juga harus dikuasai semua. Jadi tidak ada yang kriteria khususnya ya, sepengetahuan saya Kak. Jadi harus kita menguasai semuanya. Jadi seorang editor itu bisa mengedit naskah fiksi atau bisa juga mengedit naskah non fiksi. Kemudian yang kedua, ada tadi pertanyaan seputar publishing, sedikit nanti mungkin ditambahkan Bang Okta yang sudah ahli ya kalau dalam penerbitan. Kalau sepengetahuan saya itu kontrak naskah tergantung kesepakatan antara penerbit dan penulisnya. Kemudian ketika mau menerbitkan ulang naskahnya di penerbit yang berbeda karena alasan mungkin tidak aktif, berarti harus dilepas dulu sama sama penerbit sebelumnya. Jadi harus ada omongan terlebih dahulu supaya tidak ada pro kontra ya. Jadi harus sudah dilepas dulu naskahnya dari penerbit sebelumnya, baru bisa diterbitkan ke penerbit baru. Jadi tidak terikat dua kontrak begitu. Kemudian ketika mau meremake naskah sebenarnya tidak perlu pindah penerbit kalau cuma mau meremake naskah ya. Termasuk buku saya yang Epilani itu ada versi revisinya itu saya kirim terbaru saya nerbitin di Ayam Publishing ya, juga di Bang Okta. Jadi saya tetap berada pada penerbit yang sama, tidak saya pindah ke penerbit lain. Kemudian sedikit untuk publishing juga kan, kalau di penerbit indie nggak pakai seleksi ya, kalau di mayor kan ada seleksi naskahnya. Jadi ada kontrak khususnya, memang kalau di mayor juga ada kontrak tertentu yang harus kita perhatikan. Kalau memang mau pindah penerbit ya udah dibicarakan sama penerbitnya biar naskahnya ditarik begitu. Kemudian yang ketiga yang nanti ditambahkan sama Bang Okta ya, yang publisinya Kak. Kemudian yang ketiga ada, benar, buku bajakan itu sekarang sangat merajalela dan meresahkan ya. Jadi pastikan pertama tips-tips untuk membedakan buku bacaan. Teman-teman semua, ini saya kasih contoh langsung ya. Ini ada sebuah buku naskah novel karyanya Kak Sweta Kartika. Nih bisa dilihat teman-teman, kelihatan gak ya? Mungkin teman-teman punya contoh di rumah. Itu kalau naskah, kalau buku asli biasanya book paper kertasnya dia warna agak kuning-kuningan itu ya, agak kuning-kuning itu biasanya yang asli. Kalau yang putih seperti print, seperti kertas HVS itu biasanya bajakan. Itu salah satu cara untuk membedakan. Yang kedua bisa dilihat dari apa namanya, ini di percetakannya, ini kan bagus ya, kalau asli itu bagus dia. Ini kalau yang dibajakan biasanya dia agak mudah copot di sini. Lemnya masih kelihatan, tidak rapi, itu bisa bajakan. Mudah copot, buku lembar-lembarnya mudah copot juga di sini, di bagian sininya. Bisa dicek, bisa dibandingkan. Buku bajakan dan enggak. Kemudian selanjutnya ada juga tips lain. Ini karyanya Satelix ya. Ini ada judul, di bagian judul ini bisa teman-teman lihat. Dia bergelombang. Apa sih bahasanya? Dia kalau kita ini dia timbul ya. UV itu istilahnya print UV. Nah, itu biasa kelihatan di sini ada kelihatan ya bedanya. Itu dia biasanya judulnya agak timbul tuh asli biasanya, tapi nggak semua sih. Termasuk yang ini tadi dia memang nggak yang timbul namanya judulnya, tapi memang asli juga ini. Dan pastikan kalau membeli buku juga lihat tokonya. Kalau tidak mau ragu, beli di yang sudah terjamin kayak Gramedia, kemudian Togamas, itu kan biasanya menjual buku-buku yang original saja. Dan penting banget memang untuk kita sebagai bentuk mengapresiasi dan menghargai seorang penulis adalah dengan membeli buku-buku yang asli. Karena kalau buku bajakan kan seperti yang sering kalau teman-teman mengikuti Terelie itu sering disinggung tuh, tidak bayar pajak lah, PTN apalah segala macam, kan sering disinggung ya kalau buku bajakan. Itu beberapa tips. Intinya kalau buku bajakan tuh jelek, printannya ada jelek dari segi
laminating dan lain sebagainya itu jelek. Biasanya lem-lemnya kelihatan tuh buku bajakan. Kemudian kertas-kertasnya juga ada buram tulisannya, biasanya itu juga bajakan. Yang hitam-hitam ada beberapa saya lihat di sekolah ya, di sekolah saya. Kemudian karena saya juga ngajar ya, jadi murid-murid saya ada bawa satu buku, saya lihat nih, buku bajakan dibaca sama anak-anak, tapi belum saya kasih tahu. Dan itu biasanya kertasnya hitam, agak hitam. Kalau buku asli itu agak kuning, dia kuningan. Book paper itu bagus dia kertasnya. Itu salah satu tips untuk membedakan mana buku asli dan buku bajakan. Dan seperti tadi, harga, dari segi harga juga, kalau rate harganya di bawah 50 itu biasanya agak meragukan ya. Kalau 30, 25 harga satu buku itu meragukan. Karena biasanya harga buku itu kan 50-an ke atas, tapi tergantung terbit tebalnya juga. Tapi ya biasanya begitu. Bahkan komik saja, kalau komik memang agak lebih murah daripada novel ya. Kalau komik itu kemarin saya beli sekitar 40-an, masih di bawah 50.000, tapi memang asli karena komik kan tidak sebanyak novel ya, tidak sekompleks novel. Kalau novelnya agak lebih mahal. Serial yang tadi saya tunjukkan, Journal of Terror, itu saya beli komiknya juga. Nah, itu beberapa tips untuk membedakan buku bajakan dan buku asli. Kak Oni, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kak, Bang Okta boleh ditambahkan yang publishingnya tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Kak Oni akhirnya join lagi nih. Ini pemain lama Kak Oni ini. Terkait dengan penerbitan, yang pertama mengenai kontrak ya. Kontrak, kalau bicara kontrak itu memang antara kesepakatan dari penulis dan penerbit. Nah, biasanya memang beberapa kalau di publishing yang biasanya kita kalau misal penulisnya minta ada kontrak, biasanya kita kasih kontrak. Jadi penawarannya mulai dari 5 tahun sampai dengan 10 tahun. Tapi rata-rata biasanya sih paling sekitar 5 tahunan gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah naskahnya bisa di remake, direvisi, atau diterbitkan di tempat lain? Nah, sama seperti yang Kak Ida sampaikan tadi, memang beberapa biasanya kalau penulis yang mau pindah penerbit itu memang ada permohonan dulu untuk pindah penerbit, dan otomatis naskahnya ditarik. Nah, sejak itu biasanya kontrak pun otomatis terputus gitu. Yang penting sudah disetujui. Tapi kalau misalnya dari penerbitnya nggak setuju, ya berarti memang sesuai dengan kontrak. Terus kalau misalnya sudah diterbitkan, mau direvisi, ya kalau mau hanya revisi saja, itu biasanya kita ada pengajuan ulang juga, itu ada, tetapi kebetulan kalau publishing sih biasanya masih pakai ISBN yang sama. Artinya karena kan memang ternyata kemarin habis diskusi sama teman-teman di Perpusnas itu, yang pustakawannya, bahwa satu Perpusnas itu beli sama perpustakaan dunia yang ada di Inggris sana, ya, itu ISBN itu kita beli gitu. Jadi harusnya budgetnya itu sekitar 10.000 itu untuk 10 tahunan. Makanya kemarin kan, sekarang kalau penerbitan khususnya ISBN itu dibatasi untuk penulisnya. Yang antologi itu udah nggak bisa kan gitu. Ternyata memang satu ISBN itu kita dari negara beli tuh ke Perpus RI, ke Perpus dunia. Itu sih. Jadi kenapa kemudian kita di ISBN sekarang ketat gitu ya. Jadi balik lagi, untuk kontrak bisa diajukan saja. Kalau di publishing kebetulan juga ada beberapa 1 atau 2 penulis yang sempat tarik sih gitu ya, untuk naskahnya, kemudian kayaknya diterbitkan di tempat lain. Yang penting ngomong aja gitu, saya sudah masalah gitu. Bahkan kalaupun misalnya nggak masalah juga, secara sebenarnya memang punya penerbit gitu ya, punya penulis ada kontrak, biasanya secara hukum hak tersebut berikan cetaknya, kemudian penyebarannya oleh penulis ke penerbit. Seperti itu. Itulah kenapa penulis biasanya dapat royalti. Tapi kalau misalnya nggak aktif, atau kalau misalnya dirasa penjualannya kok nggak ada
masifnya gitu kan. Kalau di publishing juga memang salah satu kelemahan di kita adalah di pemasarannya, karena kalau misalnya harus kita cetak itu ya dari hitung-hitungan produksi itu sudah pasti akan mengeluarkan puluhan juta gitu ya. Itu sih kendalanya. Biasanya memang lebih mainnya di online gitu ya. Oke. Terus apa lagi ya tadi? Apa lagi nih? Udah sih kayaknya Kak. Oke. Nah, Iya, itu sih dari saya paling sama yang Kak Ida tadi ya cukup sih. Yang Kak Ida tadi udah sama sih ininya pendapatnya saya, pengalaman saya juga gitu. Dari sisi penerbit juga gitu. Artinya memang itu hak penulis sih. Pada saya melihatnya juga ya, kalaupun misalnya penulis merasa kurang produktif ya di penerbitnya, di penerbit tempat dia terbit, ya nggak masalah, ditarik aja. Kemudian dan kalau saya pribadi dari publishing biasanya nggak mempermasalahkan itu. Karena memang itu menjadi tanggung jawab moral juga dari penerbit untuk kemudian bisa membantu penulis. Karena tadi, yang saya mau komentar terkait dengan buku bajakan gitu ya. Kenapa sekarang sampai sekarang IM Publishing itu masih belum berani jual PDF, kalaupun misalnya secara penjualan gitu ya, harusnya IM Publishing bisa dong gitu ya, untuk apa ya namanya, jual PDF di Google Book, karena yang terkait dengan bajakan itu saya ngelihatnya sepertinya ya, rutenya adalah ada penerbit atau percetakan yang beli, atau toko-toko yang memang mereka tega buat cetak secara bajakan, itu beli di Google Book atau di Google Play, Google Book ya, Google Book atau yang PDF yang online gitu kan. Nah, itu mereka beli kemudian dicetak sendiri menggunakan kertas yang tidak standar dengan penerbitnya, dan itu pasti udah melanggar aturannya, otomatis membajak lah kan. Ya alasannya karena memang ya yang publik nggak berani, apa ya, nggak mau juga, walaupun mungkin secara kualitas naskah teman-teman itu mungkin tidak ada apa-apanya, atau seperti, atau ya nggak bagus-bagus amat lah misalnya gitu ya. Tetapi ini ya jadi tanggung jawab moral juga. Saya pernah punya satu buku yang kita terbitkan, dan ketika di ISBN kan, ketika dia cetak jual PDF gitu ya, setelah itu nanti ada satu buku yang ada judul tersebut pasti bakal tersebar tuh di marketplace marketplace itu. Dan itu biasanya pasti orangnya udah dapat PDF-nya gitu. Nah, oleh karena itu emang saya masih mempertimbangkan untuk kemudian kalau misalnya harus jual PDF gitu ya. Karena ya kalau misalnya jual PDF ya bisa-bisa aja, apalagi sekarang kan iklan-iklan di Facebook, Instagram itu kan banyak tuh jual PDF 100.000 dapat 7 buku gitu kan. Nah, itu bisa juga sebenarnya. Tapi balik lagi sih, apa ya, kok tega gitu. Kecuali kalau misalnya memang secara secara lisan dan tulisan atau pernyataan dari penulisnya memang sudah mengikhlaskan itu untuk dipersilakan untuk disebarluaskan, baik baik secara PDF maupun cetaknya, yaitu itu baru nggak masalah. Karena ada satu juga penulis, mungkin teman-teman pernah dengar, ini cukup bagus sih. Beliau itu penulis, kemudian Gobin, siapa sih, Pak Gobin, biasanya Pak Gobin itu yang ya salah satu influencer lah kalau nggak salah. Nah, itu dia juga bilang ya, penulisnya nggak apa, buku saya nggak apa-apa dicetak sama penerbit lain atau pencetakan lain ya, karena saya pun dapatnya nggak pernah dapat ini, dia bilang. Saya dapat ide itu ya ilham aja dari Tuhan, ya udah, semua orang berhak untuk menikmati itu, katanya. Ya udah, berarti kalau misalnya ada pernyataan beliau dari kayak gitu dan menghalalkan itu, ya udah, berarti kan clear ya, istilahnya seperti itu. Tapi kalau dari sisi hak dan hak penulis ya, kalau misalnya teman-teman keberatan dan tidak mau melakukan itu, ya nggak apa-apa juga, karena emang itu bagian dari haknya teman-teman sebagai penulis juga untuk bisa mendapatkan royalti atau tambahan dari
penulisan itu. Itu sih dari saya. Thank you, thank you. Oke, terima kasih kepada Bang Okta dan juga yang Kak masih mute. Baterai lagi. Aduh. Kak masih mute itu. Kak Rofik masih mute. Terus saya charger laptop. Oke, terima kasih kepada Bang Okta dan juga pemateri yang dalam kesempatan ini memberikan banyak sekali insight ya kepada kita semua, terkhusus dalam editing dan juga penerbitan buku ya. Untuk pertanyaan kami cukupkan karena sudah 3 pertanyaan ya yang sudah kami tawarkan. Dan untuk sesi selanjutnya itu closing statement Kak, dari Kak Ida, memberikan closing statement bisa berupa motivasi untuk menjadi editor profesional. Oke, silahkan. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk kesempatannya. Nanti kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi atau mau diskusi lebih lanjut, kita lanjut di grup aja ya. Nanti kan teman-teman semua sudah bergabung di KMI, nanti kita bisa diskusi. Setiap hari saya free, nggak free sih, maksudnya bisa lah menanggapi pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin juga ada teman-teman di grup yang banyak yang sudah berpengalaman di sana di KMI itu yang untuk masalah naskah. Yang kalau dari saya yang perlu saya ingatkan adalah banyak-banyak baca, banyak-banyak latihan, baik itu untuk menulis maupun mengedit naskah. Jadi semakin banyak jam terbangnya, semakin banyak kuantitasnya, maka kualitas tulisan kita juga akan semakin bagus ya teman-teman semua. Kemudian kalau untuk menjadi penulis, jangan berhenti menulis ya, jangan berhenti menulis. Saya rasa teman-teman yang belajar editing ini karena penulis semua, jadi mau meningkatkan kualitas tulisannya, jadi tetap latihan saja, jangan bosan-bosan menulis, jangan bosan-bosan belajar, baik itu belajarnya sendiri atau belajarnya ikut webinar seperti ini. Jadi kita belajar sepanjang hayat. Kemudian teruslah menulis, karena kita nggak tahu kalimat mana yang dari kita yang bisa mengubah seseorang, yang bisa mengubah seseorang, kemudian yang membawa kebaikan itu yang mana. Jadi tetap semangat untuk menulisnya, membacanya, dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan selama penyampaian, ada kekeliruan, mungkin ada keliru tadi, mungkin saya minta maaf ya, nanti bisa kita selesaikan di belakang layar setelah ini. Dan nanti tugasnya saya kirim sekalian materinya di grup. Itu saja mungkin Kak, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini untuk mengisi Ramadan di 2 ini dengan sama-sama kita belajar bersama. Sekian dari saya. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi yang telah selesai. Saya mau pantau kegiatan materi pada pagi menjelang siang ini. Untuk sesi selanjutnya saya berikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum. No.
Baik, terima kasih kepada Kak Anas telah memoderatori pelatihan pada kesempatan kali ini dengan baik. Terima kasih juga kepada Bu Ida Rohayani dengan materi yang sangat luar biasa, menambah wawasan kami terkait editing naskah buku dan pengetahuan tentang percetakan buku. Mungkin sebelum kegiatan pada kesempatan kali ini ditutup, marilah kita foto bersama dulu. Oke, siap. Kepada teman-teman sekalian, diharap untuk on cam dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke. Oh, ada yang menyusul? Diulang. 1, 2, 3. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya kepada Bang Okta, kepada Pak Bipit, kepada Bu Ida Rohayani atas waktunya. Terima kasih. Tibalah kita di penghujung kegiatan. Sampai berjumpa di kegiatan kami selanjutnya. Saya Darwis Mamat selaku MC. Mohon maaf barangkali ada salah kata, salah perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.